Film dibuka di pelabuhan Los Angeles pada sore hari, di mana satu buah kargo berisi barang elektronik DVD diangkut ke truk kontainer untuk dikirimkan ke toko Sumber Jaya milik Pak Bagong. Namun seorang petugas pelabuhan secara diam-diam menghubungi seorang anonim yang diketahui sebagai bajing loncat untuk memberitahunya cara mengidentifikasi truk tersebut dan meminta bagian setelah rencananya berhasil. Ketika truk pembawa DVD melintasi jalan tol di malam hari, sekelompok bajing loncat atau perampok muncul dengan mengendarai 3 mobil Honda Civic yang sudah dimodifikasi. Mereka membentuk formasi samping kanan kiri atas bawah, kemudian dilanjut dengan salah satu perampok menembakkan busur panah ke kaca truk dan berusaha masuk ke dalam pengemudi. Setelah berhasil, ia membius supir truk yang panik bahagia, lalu mengambil semua barang-barang elektronik di dalam kontainer. Keesokan harinya, gabungan Departemen Kepolisian Los Angeles dan satuan FBI mengirim seorang petugas LAPD bernama Brian O'Connor untuk menyamar sebagai karyawan bengkel guna menemukan dan menangkap para perampok tersebut. Ia memulai penyelidikannya di warung Om Toretto dan berpura-pura memesan nasi kuning yang dilayani oleh Mia, adik dari pembalap jalanan terkenal yang tak lain lagi adalah Dominic Toretto. Di tengah sarapannya, anggota geng Dominic yang lain datang. Mereka adalah Vince, Leon, Jesse, dan pacar Dom bernama Letty. Vince lalu memperhatikan Brian yang sedang gombalin Mia dan hal itu membuat Vince marah. Vince. Ia kemudian mengajak Brian gelut, tetapi berhasil dipisahkan oleh Dominic yang memperingatkan Brian untuk tidak lagi datang ke warungnya. Jesse, give me the wallet. Brian Earl Spillner. Don't come around here again. Brian lalu kembali ke tempat kerjanya di toko suku cadang. Ia meminta bosnya yaitu Harry untuk memasangkan sistem nitros ke mobil Eclipse-nya. Brian sebisa mungkin memodifikasi mobilnya untuk dibawa ke tempat balapan ilegal dengan harapan bisa menemukan petunjuk dari perampok tersebut. Scene lalu berpindah ke tempat balapan, di mana beberapa pembalap terlihat tertarik dengan mobil Brian. Saat Dom dan gengnya tiba, ia membuat balap dadakan dengan taruhan uang sebanyak $2.000. Tapi karena Brian tidak punya uang, ia pun terpaksa mempertaruhkan mobilnya. Balapan pun dimulai dengan 4 orang peserta. Di tengah balapan, Brian mengaktifkan nitrosnya yang membuatnya mengalahkan peserta lain, kecuali Dominic. Melihat kemampuan Brian, Dom menggunakan nitros tersembunyinya dan melesat mengalahkan Brian. Setelah balapan selesai, Leon yang memantau jalanan memberitahu semua orang kalau para polisi sedang menuju kemari. Para jamet pun langsung berhamburan untuk melarikan diri masing-masing. Dengan teknik keplak-keplak kopling, Dominic akhirnya berhasil kabur dan menyimpan mobilnya di sebuah gedung. Setelah itu, ia berjalan kaki untuk menghindar dari kejaran polisi. Tapi ternyata para anggota polisi malah mengenali Dom. Dom segera berlari memasuki gang sampai akhirnya Brian datang tepat waktu dan memberinya tumpangan. Saat melintasi wilayah Little Saigon, Dom dan Brian tiba-tiba digiring ke pinggir jalan oleh geng saingan Dom. Geng itu dipimpin oleh Johnny Tran dan sepupunya bernama Lance Nguyen. Johnny menyalahkan Dom karena Dom masuki wilayahnya tanpa izin. Dom pun mengaku salah karena ia sedang dikejar-kejar polisi dan tak sadar masuk ke wilayah Johnny. Johnny dan gengnya kemudian pergi, tetapi ia balik lagi untuk menembakkan mobil Brian sampai meledak sebagai peringatan. Dom dan Brian lalu kembali ke rumah Dom dengan menggunakan taksi.
Di sana, Dom mendapati kalau timnya malah sedang bersenang-senang tanpa memiliki rasa khawatir tentang nasib Dom. Dom memberitahu timnya bahwa Brian telah menyelamatkan dari borgol polisi dan Brian harus mendapatkan minuman apapun yang ada di sini. Tetapi Dom tetap mengingatkan Brian kalau ia masih berhutang satu mobil. Keesokan harinya, saat hendak kembali ke bengkel, Brian ditangkap oleh sersannya yang bernama Tanner. Sersan Tanner lalu membawa Brian ke markasnya untuk diberi arahan tentang deretan petunjuk mengenai 3 mobil CV yang dipakai para pelaku, seperti memiliki lampu hijau di bawah sasisnya dan ban bermerek Masimoto ZX. Para atasan Brian mencurigai Dominic sebagai pelakunya, tetapi Brian menyangkalnya karena Dom belum tentu yang membajak truk tersebut. Brian lalu minta waktu 2 atau 1000 hari untuk menemukan pelakunya. Is Harry cooperating? Yeah, like he doesn't think he's jacking trucks. Setelah dari markas, Brian membawa Toyota Supra tahun 1994 ke markas Dominic sebagai penggantinya. Meskipun terlihat seperti rongsokan, tapi mesin di dalamnya sebagian besar masih bagus. Mereka pun mulai memperbaikinya untuk digunakan pada saat Race War, sebuah acara balapan dalam skala besar. Garage, Mr. Arizona. Hari pun terus berlalu, kini Brian semakin dekat dengan Dominic. Bahkan, Dom mulai mendongeng tentang masa lalunya, di mana Dom dan ayahnya menjadi dekat karena memiliki hobi yang sama. Keduanya juga memiliki mobil Dodge Charger RT tahun 1970 yang dipasang dengan mesin Detroit 900 tenaga kuda. Namun pada suatu hari ketika ayah Dom mengikuti balapan, seorang pembalap bernama Kenny Linder sengaja menyenggol bumper milik mobil ayah Dom dan membuatnya menabrak dinding dengan kecepatan 120 mph. Hal itu menyebabkan tangki terbakar dan meledakkan ayah Dom sampai meninggal. Seminggu kemudian setelah kejadian, Dom berpapasan dengan Linder dan memukulinya sampai masuk rumah sakit. Dari kejadian itulah, Dom seumur hidup dilarang balapan di sirkuit, sedangkan Linder dengan luka-lukanya tidak bisa lagi mengemudi. Nothing else matters, not the mortgage, that bullshit. Malam harinya, Brian berniat untuk menyelidiki sebuah garasi. Namun sayangnya ia tertangkap basah oleh Vince dan Dominic, di mana Vince menuduh Brian sebagai polisi. Brian pun berpura-pura polos dan meyakinkan keduanya kalau ia sedang menyelidiki mobil lawan yang akan dipakai saat Race War nanti. Karena omongan Brian masuk akal, Dom dan Vince pun bergabung dengan Brian untuk bersama-sama menyelidiki garasi milik Johnny Trent. Setibanya di sana, Brian menemukan barang-barang elektronik yang sebelumnya dibajak oleh perampok dan meyakini bahwa geng Johnny lah pelakunya. Di waktu yang sama, Johnny dan gengnya datang membawa montirnya yang bernama Ted. Ia menunjukkan Ted bagaimana mesin-mesin mobilnya telah hilang. Ted memberitahu Johnny bahwa mesin-mesin yang ilegal ditarik dari pasaran untuk mencegah kecurangan dalam balapan Race War. Mengetahui hal itu, Johnny pun memukuli Ted agar memberitahunya di mana mesin-mesin itu berada. Sementara Brian, Dom, dan Vince bersembunyi di balik mobil sambil mendengarkan percakapan mereka. Ted. Because all we have is Keesokan harinya, Brian melaporkan kejadian semalam ke Sersan Tanner dan agen Belkins yang membuat mereka yakin kalau perampok itu adalah geng Johnny Trent. Namun Brian tidak berani mengambil langkah pasti karena belum menemukan bukti yang jelas kalau Trent dalang dari perampokan truk tersebut. I need a few more days. Di malam berikutnya, saat Brian sedang mengajak Mia kencan, Sersan Tanner menghubungi Brian kalau perampokan truk kembali terjadi. Hal itu membuat agen Belkin memutuskan untuk menangkap Johnny Trent dan anak buahnya karena mereka lah yang paling jelas dalam kasus ini. Tak lama setelah penangkapan, ternyata Johnny Trent terbukti tidak bersalah. Alat-alat elektronik yang dimilikinya juga dibeli secara legal. Alhasil, Belkins, Tanner, dan Brian menyimpulkan kalau Dominic lah dalang dari perampokan sebenarnya. Brian kemudian diberi waktu 36 jam untuk menemukan bukti yang jelas tentang perampokan truk. Jika tidak, maka para pengemudi truk akan dipersenjatai untuk melawan para perampok tersebut. Keesokan harinya, Brian dan Dominic menguji mobil Supranya yang baru saja selesai dimodif. Mereka membawanya ke jalanan dan balapan melawan mobil tahu bulat. Tentu saja Brian memenangkan pertandingannya. Setelah itu, keduanya mampir ke warung seafood untuk sejenak membicarakan bisnis yang Dom jalani.
Di sini, Brian mulai agresif menanyakan bagaimana Dom bisa mendapatkan uang banyak untuk membeli mesin-mesin, karena tidak mungkin mendapatkan uang banyak sebanyak itu hanya dengan menjual nasi kuning dan melakukan lomba balap saja. Tapi Dom tidak mau menjawabnya dan meyakinkan Brian kalau mereka akan bahas hal ini setelah acara Race War selesai. Then we'll talk. Singkat cerita, Race War pun diadakan. Dalam pertandingan, Jesse menerima tawaran Johnny untuk balap tunggal dan bertaruh dengan mobilnya. Namun karena Brian tahu kemampuan Johnny, ia pun mencoba menghentikan Jesse. Tapi Jesse menolak dan tetap menantang Johnny. Saat balapan dimulai, Jesse melakukan kesalahan dengan menggunakan sistem nitros di detik-detik awal. Hal ini membuat Johnny memiliki celah untuk menggunakan nitrosnya di setengah jalan dan berhasil mengalahkan Jesse dengan sangat mudah. Karena panik mobilnya akan diambil, Jesse pun langsung tancap gas untuk meninggalkan Race War. Johnny lalu menagih taruhannya ke Dominic, namun Dominic tidak mau tahu. Sampai akhirnya Johnny membeberkan kalau dirinya sempat ditangkap polisi dan menuduh Dom telah menfitnahnya. Dom tentu saja tidak terima dan memukuli Johnny sambil mengatakan kalau dirinya tidak memfitnah siapapun. Malam harinya, Brian melihat Dom dan gengnya membicarakan tentang truk, kemudian segera pergi dari area Race War. Dari sinilah, Brian sadar kalau orang yang dibalik bajing loncat adalah Dominic. Brian kemudian mengungkapkan identitasnya sebagai intel kepada Mia. Ia juga meyakinkan Mia untuk menemukan Dom secepat mungkin, karena kali ini para supir truk sudah dilengkapi senjata. Please help me. Brian dan Mia lalu mengejar Dom menggunakan mobil Supranya. Brian juga minta tolong operator polisi untuk melacak ponsel Dominic sebelum mereka membajak truknya. Serial number 34762. Yeah, you get that? Di tempat lain, Dom dan timnya mulai mengambil 3 mobil CV hitamnya yang disembunyikan di pinggir jalan tol. Mereka kemudian pergi mengejar truk pembawa barang elektronik tanpa adanya Jesse. Menjelang pagi, mereka menemukan truk tersebut dan mulai melakukan aksinya. Ketika Vince melompat ke arah truk, si sopir yang ternyata Pak Bagong mulai menembaki Vince dengan shotgunnya. Pak Bagong memutuskan untuk mengambil truknya seorang diri dari pelabuhan karena sudah muak pesanannya dibajak terus oleh para perampok. Dominic maupun Letty mencoba untuk menolong Vince, namun Pak Bagong berhasil menggagalkan keduanya. Sampai akhirnya muncullah Brian dan Mia yang langsung mendekati truk itu dari samping. Di saat Pak Bagong sedang mengisi ulang shotgunnya, Brian segera melompat ke samping truk dan berhasil menyelamatkan Vince dari amarah Pak Bagong. Setelah aksi heroiknya berjalan lancar, Brian membawa Vince ke tempat yang aman. Namun, karena Vince mengalami luka tembak di bagian perutnya, Brian pun menghubungi bantuan medis dan terpaksa membuka kedoknya sebagai polisi di hadapan Dominic. Mengetahui Brian seorang polisi, Dom pun marah dan membawa Mia serta yang lain pergi meninggalkan Brian. Beberapa jam kemudian, Brian pergi ke kediaman Dominic untuk menangkapnya. Tapi Dom mengaku sudah membawa Letty serta Leon ke tempat yang aman dari kejaran polisi. Dan kini ia akan pergi mencari Jesse yang masih diincar oleh Johnny. Jesse kemudian muncul dan meminta Dom untuk melindunginya. Tepat di saat itu juga, Johnny dan Lance datang mengendarai motor, lalu menembaki ke arah mereka sampai Jesse terbunuh. Brian dan Dominic lalu mengejar Johnny menggunakan mobil masing-masing. Dalam pengejarannya, Dominic berhasil menjatuhkan Lance ke dalam jurang yang membuatnya luka fatal. Sementara Brian berhasil menembak Johnny yang mengakibatkan Johnny terjatuh dari motornya dan tidak tersadarkan diri. Setelah itu, Brian lagi-lagi mengejar Dom, di mana keduanya bertemu di lampu merah dekat stasiun.
Dom memberitahu Brian kalau dulu dirinya sering adu drag di tempat ini dan jalur kereta di depan menjadi tanda sebagai seperempat mil. Saat lampu berubah menjadi hijau, Dom langsung tancap gas sampai Brian tidak bisa mengimbanginya. Tapi Brian menggunakan nitrosnya sehingga tidak ada celah di antara keduanya. Balapan semakin ketat saat kereta yang melaju dengan kencang menuju ke arah perlintasan. Untung saja keduanya berhasil melewati rel tepat beberapa detik sebelum kereta itu melewat. Balapan pun berakhir dengan hasil seri, namun Dom mengalami luka-luka karena mobilnya beberapa kali terguling di jalanan. Di waktu yang sama, terdengar suara sirene mobil polisi. Alih-alih menangkap Dominic, Brian malah memberinya kunci mobilnya dan mengungkapkan kalau ia masih berhutang mobil dari balapan pertama mereka. Dom setuju dan pergi menggunakan mobil Supra milik Brian. Di adegan akhir kredit, kita diperlihatkan Dominic pergi menggunakan mobil barunya. Ia pergi ke pasar untuk berbelanja beras dan kunyit untuk membuat nasi kuning. Film pun bersambung.